had my eyebrows done. Hot 3 times like the crap. Better jump quick like there ain't. Film kita kali ini akan dimulai dengan terlihatnya pasukan angkatan laut yang bernama SEALs yang dipimpin oleh Letnan Wolf. Mereka akan menjalankan sebuah misi untuk membebaskan Profesor Howard Plummer yang diculik oleh kelompok pemberontak Serbia. Mereka pun segera bersiap untuk melakukan misi tersebut. Terlihat sebuah kapal di tengah laut. Di sana terdapat Profesor Howard Plummer yang sedang disandra. Anggota SEALs pun langsung melakukan penyerangan terhadap kapal itu. Mereka menembaki kapal tersebut. Hingga akhirnya misi mereka berhasil dan Profesor Plummer pun berhasil dibebaskan. Saat ingin bersiap-siap menaiki helikopter untuk pergi dari tempat itu, Plummer ingin mengabarkan istrinya kalau dirinya masih hidup. Shane pun mengizinkannya. Betapa kagetnya Shane melihat pilot helikopter itu sudah tak sadarkan diri. Saat meneriaki Plummer, tiba-tiba Shane pun terkena tembakan. 2 bulan telah berlalu. Karena keadaan Shane sudah pulih, ia pun diizinkan pulang dari rumah sakit Angkatan Laut. Di sana Kapten Bill memberikan info mengenai program yang dibuat oleh Profesor Plummer, di mana ia menciptakan sebuah program yang sangat bagus untuk mempertahankan negara. Program itu bernama PPPTJ. Itulah sebenarnya tujuan pemberontak si Breya ingin menculik Profesor. Untuk itulah Kapten Bill memberikan misi kepada Shane. Kali ini misi yang Shane harus lakukan adalah menjaga keluarga Profesor Plummer. Singkat cerita, Shane pun sampai di rumah Plummer. Di sana ia disambut oleh seorang wanita yang bernama Julie, yang merupakan istri sang profesor. Di sana Shane dikenalkan oleh anak-anaknya yang bernama Lulu, Zoe, Seth, dan Peter. Shane terlihat memasang beberapa alat pengaman untuk menjaga keamanan rumah itu. Julie pun pergi meninggalkan keluarganya, dan ia meminta Shane untuk menjaga anak-anaknya. Malam pertama di rumah itu, tiba-tiba terdapat seorang pria yang menyusup ingin masuk ke dalam rumah. Ternyata pria itu adalah pacar Zoe. Keesokan paginya, Shane membunyikan periwitan untuk membangunkan mereka. Di sana Shane juga membuat aturan kepada mereka semua. What? I said, copy me. Hey. It cut it out. Tak hanya itu saja, demi keamanan, dia juga memasangkan gelang pelacak. Tujuannya agar Shane bisa mengetahui keberadaan serta keadaan mereka semua dimanapun mereka berada. Zoe dan Max berniat ingin membuat Shane agar tidak betah di dalam rumah itu. Mereka pun menuangkan minyak di tangga, tujuannya agar Shane terjatuh dari tangga itu. Namun mereka salah sasaran, yang terjatuh dari tangga itu malah Carol. Karena kejadian itu, Carol akhirnya pergi meninggalkan rumah tersebut. Kepergian Carol membuat Shane kewalahan dalam mengurus anak bayinya. Keesokan paginya, Shane mendapatkan telepon dari wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah itu memberitahukan kepada mereka bahwa hari ini Zoe dan Max tidak boleh telat. Jika mereka telat, Zoe dan Max akan diskors dari sekolah. Dengan kecepatan tinggi, mobil yang Shane kemudikan, mereka pun akhirnya sampai di sekolah. Di sana Shane bertemu dengan wakil kepala sekolah yang bernama Duan Marney. Pembicaraan Duan Marney di sana sepertinya meremehkan Shane. Saat sedang berbincang, tiba-tiba saja suara darurat dari gelang pelacak itu berbunyi. Shane pun langsung mencari keberadaan titik gelang pelacak itu. Namun ternyata itu adalah gelang milik Carol yang ia buang ke dalam selokan. Sesampainya di rumah, tubuh Shane terlihat sudah kotor dan bau. Singkat cerita, terlihat Shane yang kaget melihat kondisi rumah. Ternyata malam itu Zoe membuat sebuah party yang membuat rumah itu menjadi berantakan. Party's over. Atas kejadian itu, Shane pun menghukum mereka. Saat sedang mengawasi mereka semua bersih-bersih, tiba-tiba Shane menemukan kaset yang berisikan program PPPTJ. Namun tak disangka, ternyata di belakang tubuh Shane terdapat 2 orang misterius yang mengetahui letak kaset PPPTJ itu. Zoe yang terlihat kesal karena partinya dibubarkan, ia pun berdebat dengan Shane.
Saat sedang berdebat, tiba-tiba saja terdapat 2 orang misterius masuk dan menyerang Shen. Shen pun melawan mereka. Sampai akhirnya 2 orang misterius itu pun kalah dan mereka melarikan diri. Karena kejadian itu, semua anak-anak Profesor Plummer menjadi lebih hormat perilakunya kepada Shen. Keesokan harinya, Zhou terlihat sedang berlatih mengemudi. Namun ia membuat masalah dengan menabrak mobil itu. Karena perilaku anak-anaknya itu, kepala sekolah pun meminta tolong kepada Shen untuk berbicara kepada mereka. Sesampainya di rumah, betapa kagetnya Shen melihat Max sudah melarikan diri. Shen yang tidak ingin melihat Max dalam bahaya pun akhirnya mengejar Max. Namun Shen sangat terkejut saat Max mengunjungi sebuah tempat untuk belajar menari. Dan di sana terlihat Max yang sedang belajar menari. Malam harinya terlihat Shen sedang menemani anak-anak itu agar tertidur. Ia membacakan dongeng untuk Lulu. Dan ia juga memberikan tarian panda ke Peter. Tarian panda itu merupakan tarian ciptaan Profesor Plummer. Keesokan harinya, lagi-lagi Marnie membawa Max ke hadapan Shen. Dan di sana juga, Max mengajukan dirinya untuk berhenti dari eskul gulet. Mendengar Max yang diremehkan oleh Marnie, Shen pun mengajak dirinya untuk bertarung. Pertarungan pun dimulai. Baru saja mulai, namun Marnie sudah terjatuh oleh Shen. Ending dari pertarungan ini sudah bisa ditebak. This is a useless, not to mention. Marnie pun kalah di dalam pertarungan tersebut. Singkat cerita, kini anak-anak Profesor Plummer terlihat sudah lebih membaik keadaan dan perilakunya. Terlihat Julie bersama Kapten Bill membuka sebuah kotak yang berisikan sebuah gembok. Mendengar kabar bahwa ibunya akan pulang, hal itu membuat mereka sangat senang dan terharu. Mereka pun membuat sebuah kejutan untuk Julie. Shen terlihat sedang di dalam garasi. Lalu ia melihat bebek peliharaan keluarga Plummer sedang terjepit. Shen pun membantunya. Namun Shen dibuat terkejut karena ia menemukan ruangan rahasia di bawah tanah yang mana ternyata itu merupakan tempat disimpannya PPPTJ. Ia pun bergegas langsung menghubungi Kapten Bill. Julie dan Kapten Bill pun bergegas mengunjungi rumah Profesor. Saat Julie pulang, betapa terharunya Julie karena melihat anak-anak tersayangnya menyambut kepulangan dirinya. Kapten Bill dan Shen pun segera mengunjungi ruangan di bawah tanah itu. Di sana terdapat keluarga Chun, tetangga mereka yang ternyata selama ini mereka ingin mencuri PPPTJ milik Profesor. Di sana juga terlihat bahwa Kapten Bill telah berkhianat kepadanya. Ternyata selama ini mereka semua sudah bekerja sama. Saat memasuki ruangan itu, mereka semua dibuat kaget karena pengambilan PPPTJ itu tidaklah semudah yang mereka bayangkan. Mr. Chu yang mencoba masuk tiba-tiba saja rambutnya terbakar. I just had my eyebrows done. Di dalam rumah, anak-anak itu juga berhasil melepaskan ikatannya. Dan mereka pun berhasil kabur dari ruangan tersebut. Mereka pun membangunkan Shen. Stand behind. Hold on, I got it. Setelah sadar, Shen pun segera menuju ke ruang bawah tanah. Sedangkan anak-anak pergi untuk mencari bantuan polisi. Di sana Kapten Bill menodongkan pistol kepada Shen. Tujuannya agar Shen mau masuk dan membukakan pintu tempat PPTJ itu disimpan. Di sana Shen masuk dan menghindari rintangan yang ada dengan menyanyi dan menari tarian panda. Sampai akhirnya Shen pun berhasil melewatkan itu semua. That's a Peter Panda dance. Yeah, right. Back away. Shen pun menghajar Kapten Bill dan Mr. Chu hingga mereka tidak berdaya. Sampai akhirnya, PPPTJ itu pun berhasil diambil oleh Shen. Akibat Zhou membawa mobil ugal-ugalan, polisi pun datang ke rumah mereka. Namun Mr. Chu menodongkan pistolnya di hadapan mereka. Mr. Chu juga memerintahkan untuk segera memberikan PPPTJ itu kepadanya. Namun berkat bebek yang menggigitnya, akhirnya semua berhasil digagalkan. Sampai akhirnya, Kapten Bill dan keluarga Chu diamankan oleh polisi. Kini kehidupan keluarga Profesor Plummer lebih aman dan mereka menjadi keluarga yang lebih baik dari sebelumnya. Tidak hanya itu saja, PPPTJ pun sekarang sudah aman. Dan film pun berakhir. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya.
Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye bye.